Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah, teknik dasar bermain, sarana dan prasarana, serta peraturan dalam permainan tenis dalam mata kuliah TP Pembelajaran Tenis Lapangan dan Squash, di mana diempu oleh dosen Ikut Budaya Asri SPD MPD dan PB Gunarto SPD MPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ika Dipa Pratama, NIM 17160110031, kelas 6B, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Diksa Bali. Langsung saja, tenis lapangan. Tenis lapangan berasal dari kata tinis yang diambil dari kota di Mesir yang terletak di pinggir tepi Sungai Nil. Permainan bola tenis ini merupakan permainan bola kecil yang menggunakan raket sebagai alat pukul dan bola sebagai objek pukulnya. Dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang, terbagi dua oleh sebuah net yang terbentang di tengah lapangan. Dimainkan 2 orang atau sering disebut single 1 lawan 1, dan 4 orang 2 lawan 2 sering disebut double. Dalam tenis lapangan ini menggunakan 2 jenis game, yaitu the best of 3 dan the best of 5, di mana the best of 3 itu mencari 3 set dan the best of 5 mencari 5 set. Halnya sejarah tenis lapangan. Yang pertama itu sejarah tenis lapangan pada abad ke-12 dimainkan pertama kali oleh Louis X, adalah salah satu kebangsawanan dari Prancis, di mana ia menciptakan permainan ini tidak menggunakan raket, melainkan menggunakan telapak tangan yang sering disebut jeu de paume. Pada abad 15, raket bersenar diperkenalkan oleh sebuah pastur berkebangsaan Italia bernama Antonio Di Scalo, di mana dalam produksinya itu kurang terlalu banyak atau hanya ditujukan pada keluarga bangsawan. Selanjutnya pada abad ke-18, tenis lapangan mulai berkembang di kalangan Eropa. Khususnya para bangsawan itu banyak membuat lapangan tenis di halaman rumahnya. Pada abad ke-19 mulai berkembang di Indonesia. Diduga dibawa oleh kaum pedagang atau pihak Belanda yang datang ke Indonesia dengan PLT sebagai induk organisasinya. Di mana PLT itu Persatuan Lawan Tenis Indonesia. Selanjutnya ada teknik dasar berpermainan tenis lapangan. Yaitu yang pertama ada grip, yaitu pegangan. Di mana grip ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu continental grip, pegangan gaya zaman dahulu, pegangan di sudut 1. Dan yang kedua eastern grip, pegangan seperti berjabat tangan di sudut 2. Yang ketiga semi western grip, di mana semi western grip ini pegangannya berada di sudut 3. Dan yang terakhir ada western grip atau pegangan ekstrim. Salah satu yang memakai pegangan ekstrim ini yaitu atlet Rafael Nadal, atau atlet yang internasional dari Spanyol. Selanjutnya ada jenis-jenis pukulan dalam permainan tenis. Yang pertama ada service, yang kedua drive, volley, lob, spin, smash, drop shot atau slice, dan top volley, di mana service merupakan pukulan pertama atau untuk mengawali permainan dengan ditujukan di kotak sebelah kanan jika ia melakukan service di sebelah kanan. Yang kedua ada pukulan drive, di mana pukulan drive ini merupakan pukulan dorongan atau pukulan keras dengan cara mendorong bola. Selanjutnya ada pukulan volley, di mana pukulan volley ini dilakukan sebelum bola memantul dengan cara didorong. Selanjutnya ada pukulan dengan lambung tinggi atau biasanya lob. Lob ini digunakan saat salah satu pemain itu mendapatkan kondisi bola yang jauh dari jangkauannya dan ia menyelamatkan bola
dengan cara menaikkan bola dengan tinggi untuk mendelay bola tersebut. Yang selanjutnya ada spin, di mana pukulan spin ini merupakan pukulan yang paling umum dipelajari seorang pemain tenis, di mana pukulan ini dilakukan digesek di bawah. Selanjutnya ada smash. Pukulan smash ini menyerupai servis, tapi bedanya itu dilakukan pada saat permainan, di mana pukulan ini pukulan yang dilakukan di atas depan kepala. Selanjutnya ada drop shot atau slice, di mana pukulan ini dilakukan dengan cara merubah arah bola dengan menggeseknya itu ke bawah gitu. Yang terakhir ada stop volley, di mana stop volley ini hampir mirip dengan drop shot, tetapi pada saat pengambilannya itu tidak memantul. Selanjutnya ada tenis lapangan itu dari segi sarana dan prasarana. Yang pertama itu dalam pertandingan resmi, lapangan tenis dibagi menjadi 3 permukaan, yaitu permukaan rumput, permukaan keras, dan permukaan tanah liat. Di mana tinggi untuk lapangan single dan double, tinggi net single dan double itu sama, yaitu di mana tinggi jala itu 1,07 mm, di mana tinggi jalannya yaitu 950 meter pada bagian tengah. Lebar lapangan single yaitu 8,23 mm dan panjangnya 23,77 meter. Dan pada lapangan double panjangnya itu sama 23,77 meter dan lebarnya 10,97 meter. Selanjutnya ada bola, di mana bola itu yang pertama permukaan bola harus licin dan tidak terdapat jahitan. Yang kedua ada garis tengah penampang 63,50 mm sampai dengan 66,77 mm. Berat bolanya 56,70 gram sampai 59,4 gram. Mempunyai kekuatan membalik 1346 sampai 1473. Mana diameter bola tenis lapangan yaitu 6,541 sampai 6,858 cm. Dan bola tenis lapangan itu harus berwarna cerah, biasanya berwarna hijau muda dan oranye. Selanjutnya ada raket tenis, di mana raket tenis ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pegangan, batang atau tangkai, dan kepala. Di mana bagian kepala ini ukurannya itu bervariasi lingkarannya, ada yang 100, ada lingkaran 95 dan sebagainya, tergantung dari kesukaan si atlet tersebut. Selanjutnya ada peraturan permainan. Yang pertama ada sistem permainan. Yang pertama the best of 3. The best of 3 itu mencari 3 set. Di mana set itu satu set itu berjumlah 6 game. Jika salah satu orang pemain itu mendapatkan 2 set secara langsung, maka ia dinyatakan pemenang. Dan pada the best of 5, jika salah satu pemain mendapatkan 3 set secara langsung, maka ia dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua ada peraturan permainan, servis yang betul, di mana servis yang betul itu dilakukan di belakang garis. Belakang garis ya, berdasarkan di lapangan dan ditujukan di kotak dengan kotak silang. Atau jika ia melakukan servis dari kanan, harus ke kotak kanan lawan.
Kedua, ada servis dinyatakan salah atau foul. Di mana servis dinyatakan salah jika pemain melakukan servis mengenai net dan masuk pada kotak lawan, maka itu bisa dikatakan late. Dan ada lagi gangguan-gangguan dari pihak luar, seperti ada bola masuk ke lapangan, atau gangguan dari pihak lain seperti binatang yang masuk ke lapangan atau sebagainya. Yang selanjutnya ada bola dalam keadaan in play, di mana bola dalam keadaan in play itu dikatakan masuk jika berada di dalam garis dan berada di garis. Jika dikatakan out, itu berada di luar garis atau tidak menyentuh garis sama sekali. Hanya ada peraturan tempat istirahat, di mana tenis itu harus tempatnya strategis dan aman. Jadi lapangannya itu, jika lapangan indoor itu pada atapnya itu tidak boleh terlalu rendah. Gitu. Pada waktu istirahat itu biasanya ada yang per set, per game. Dan dilakukan istirahat itu biasanya kurang lebih ada 1 menit dan ada hingga 2 menit gitu. Dimana nilai dalam permainan tenis itu yang pertama jika mendapat poin 15, selanjutnya 30, selanjutnya 40, nah itu game. Pada saat 40 sama itu dikatakan deuce. Jadi untuk mendapatkan 2 poin lagi, sering disebut one in dan one out itu. Yang terakhir ada permainan double. Dalam permainan double itu, dalam permainan tenis itu tidak sama dengan permainan tenis meja, di mana tenis meja itu harus bergantian memukulnya, tetapi pada tenis lapangan itu bebas itu. Oke, itu tadi presentasi tenis lapangan dari saya. Akhir kata saya tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.